wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Subata, kelas 4A PGSD, NPM 231434063. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah apresiasi sastra anak, yang dimana tugasnya menceritakan cerita yang menarik. Di sini saya akan menceritakan tentang si tikus yang serakah. Si tikus yang serakah. Original publisher Pratham Books. Author Herminder Ohri. Ilustrator Herminder Ohri. Translator Abdus Salam Yamzirin. Suatu hari, si tikus menemukan roti bundar yang besar sekali. "Akan kubawa pulang roti ini," kata si tikus penuh semangat. Didorongnya roti itu dari belakang, tapi roti itu tak bergerak sama sekali. Didorongnya roti itu dari depan, masih juga belum bergerak. Didorongnya lagi roti itu dari samping kanan, rotinya masih belum bergerak. Dia berputar ke sisi lain roti dan mendorongnya dari samping kiri, namun roti itu masih belum bergerak. Akan kuikat roti ini dengan tali lalu kutarik ke rumahku. Si tikus pun segera ke rumahnya mengambil tali, tapi ternyata talinya terlalu pendek. Dia balik lagi untuk mengambil tali yang lebih panjang. Diikatnya roti itu dengan tali panjang, lalu ditariknya sekuat tenaga, tapi roti itu belum juga bergerak. Si tikus pun duduk kelelahan, lalu ia memakan sedikit roti itu. Ternyata enak sekali. Dia makan sedikit lagi, lalu lagi, sampai roti itu mengecil. Setelah mengecil, si tikus bisa menggelindingkan roti itu hingga ke rumahnya. Si tikus sangat senang. Rotinya pun berhasil sampai di rumahnya. Tapi si tikus ternyata makan terlalu banyak sampai perutnya jadi sangat besar. Si tikus berusaha memaksa dirinya masuk ke rumahnya, tapi gagal. Tubuhnya tak muat untuk masuk ke rumahnya. Si tikus pun duduk di depan pintu rumahnya sambil memegangi perutnya dan mengerang kekenyangan. Lalu ia berkata, "Kalau saja aku tak memakan roti itu terlalu banyak, seharusnya aku bagi roti itu dengan orang lain juga." Alasan saya memilih cerita tentang si tikus yang serakah karena ceritanya sederhana dan mudah dipahami dan juga menarik. Cerita ini memiliki alur yang jelas dan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Meskipun sederhana, cerita ini memiliki elemen humor dan ketegangan yang membuat pembaca tertarik untuk mengikuti kisahnya sampai akhir. Bagian yang paling terkesan di cerita tentang si tikus yang serakah ini di bagian ketika si tikus memakan roti tersebut sedikit demi sedikit hingga roti tersebut mengecil dan dapat digelindingkan sampai rumahnya. Itu adalah bagian yang cukup menarik. Dan ada juga bagian yang paling berkesan adalah ketika si tikus menyadari akan kesalahannya setelah kekenyangan dan tidak bisa masuk ke rumahnya. Momen ini memberikan pelajaran yang kuat tentang konsekuensi dari keserakahannya. Nah, apakah pesan moral dari cerita tentang si tikus yang serakah ini memiliki pesan moral? Tentu saja ada. Pesan moralnya itu kita tidak boleh serakah, karena serakah membawa akibat buruk. Seperti si tikus terlalu rakus memakan roti itu sendirian sehingga akibatnya ia menderita kekenyangan dan tidak bisa masuk ke rumahnya. Dan kita juga harus berbagi.
Jika kita memiliki makanan yang lebih, kita harus berbagi kepada teman. Seperti si tikus tidak berbagi, seharusnya si tikus tersebut berbagi roti itu dengan yang lain agar tidak kekenyangan dan rotinya bisa dinikmati bersama-sama. Dan juga kita harus berpikir sebelum bertindak. Si tikus tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya, sehingga ia mengalami kesulitan. Sebaiknya kita selalu berpikir sebelum bertindak agar tidak menyesal di kemudian hari. Baik, cerita saya sudah selesai. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.